Pov. Malik. Jika kamu bertanya tentang seberapa besar rasa cintaku kepadamu, maaf aku tidak bisa menjawabnya. Karena cinta bukan berasal dari angka-angka yang bisa dihitung dengan rumus matematika. Tidak pula dapat diukur dengan hasta. Cinta ini berasal dari palung hati yang begitu dalam, dan tersirat oleh mata. Maaf juga, jika aku tidak selalu ada bersamamu. Maaf, jika aku sering membuatmu kecewa. Maaf, jika aku sering membuatmu salah paham. Maaf, jika aku belum bisa mengakuimu, maaf jika aku belum bisa membahagiakanmu. Inilah aku dengan segala keterbatasanku, inilah aku dengan segala kekuranganku. Kuharapkan kau akan tetap percaya, bahwa rasaku padamu, bahkan tidak pernah berkurang walaupun setitik nila. Rasaku padamu bahkan selalu bertambah, dan semakin kuat, dari masa ke masa. Hingga saat aku sedang berjauhan denganmu, aku selalu diburu rindu setiap waktu. Gelisah pun selalu memenuhi separuh pikiranku. Bukankah semua perasaanku itu adalah wujud dari cinta? Cinta dari seorang pelakon sandiwara, yang mungkin masih sulit untuk kau percaya. Pikiranku bertambah gusar, begitu mengetahui bahwa Shelin memergoki Lily ada di kamarku. Pasti Shelin sudah berpikir yang tidak-tidak. Lily, sekali lagi, keluar dari kamarku, usirku halus. Bagaimanapun juga Lily adalah rekan kerjaku, kami harus menjalin hubungan yang baik. Lily masih diam, duduk mematung di bibir ranjangku. Matanya menyapu ke seluruh sudut ruangan, kemudian berhenti ketika menatapku. Aku bertambah giris. Aku harus bertindak cepat, sebelum semuanya bertambah runyam. Aku pun segera berjalan dengan cepat, mengambil baju yang hendak kupakai, dan membawa ke kamar mandi. Setelah berpakaian lengkap, aku segera keluar dari kamar. Biarkan saja, jika Lily akan menunggu di sini. Malik, kamu mau kemana? Tanya Lily. Dia berusaha menyusul langkahku. Keluar, cari angin, jawabku cuek. Ikut, tunggu sebentar, aku ambil ponsel dulu, di kamarku, jawabnya. Aku memandang wajah Lily dengan seksama. Lily pun terlihat seperti salah tingkah. Ya, aku memang jarang memandang lawan jenisku. Aku lebih suka menundukkan pandanganku. Jikapun memandang perempuan, aku hanya memandangnya sekedarnya saja. Kecuali jika sedang syuting, itu pun karena tuntutan pekerjaan. Bukannya kamu belum mandi? Aku tidak suka jalan sama cewek yang bau keringat. Mandilah, terus dandan yang cantik, aku akan menunggumu di sini, perintahku. Lily pun menganggukkan kepalanya. Dia terlihat sangat senang. Bodoh amat, salah siapa? Kamu merusak momen pertemuanku dengan istriku. Jangan lupa, berendam yang lama, biar makin wangi, teriakku. Begitu Lily masuk ke kamarnya, aku segera pergi menuju kamar istriku. Ku ketuk pintunya beberapa kali. Tapi tidak dibuka. Pasti, wanita kesayanganku itu, sedang marah. Aku pun segera menelpon ibuku, agar beliau mau membujuk Shelin. Benar saja, setelah mendapat telepon dari ibuku, Shelin mau membuka pintu untukku. Ibuku memang selalu menjadi pahlawanku. Sore ini, aku menghabiskan waktuku bersama Shelin, di atas Pulau Kapuk. Kami saling melepas gemuruh rindu yang begitu menggebu. Itulah salah satu alasanku menikahi Shelin secepatnya. Karena aku memang sudah tidak bisa bersabar lagi untuk memiliki dia seutuhnya. Dan begitu setelah menikah, Shelin benar-benar sudah menjadi candu dalam setiap siang dan malam-malamku. Pesona Shelin memang luar biasa memabukkan. Hingga aku tidak ingat lagi dengan Lily.
Mungkin dia pun menungguku hingga jamuran. Salah dia sendiri, kenapa selalu memaksakan kehendaknya. Bahkan waktu yang hanya tersisa setengah jam pun rasanya sayang, jika tidak kuhabiskan bersama istri kesayanganku. Saat aku sedang menikmati rasa nyaman bersama istri kesayanganku, tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara pintu yang diketuk dari luar. Mungkin dia adalah petugas kebersihan. Tapi kenapa sore-sore begini? Istriku pun menatapku dengan tatapan bingung. Buka saja, sayang, tidak apa-apa, jangan lupa, pakai kerudungmu, perintahku, sambil memberikan kerudung kepadanya. Tapi bagaimana, jika dia melihat Mas Malik, sanggah istriku, sambil memasang kerudung di kepalanya. Jangan khawatir, aku akan pura-pura tidur. Jawabku. Aku pun segera menutup tubuhku dengan selimut, sampai ke kepalaku. Istriku berjalan menuju pintu, dan membukanya. Permisi, Bu. Saya petugas kebersihan, mau mengepel lantai. Terdengar suara seorang perempuan. Maaf, suami saya sedang tidur. Lantainya tidak usah dipel, tidak apa-apa, lagian kita juga besok sudah mau check out, jawab istriku. Dari balik celah selimut, sengaja aku mengintip sedikit. Aku melihat, petugas kebersihan itu terlihat celimukan. Matanya menyapu ke seluruh sudut kamar ini. Bu, mohon maaf, itu sepatunya suami ibu, kok mirip banget, ya, sama sepatu yang dipakai Zain Malik, tadi. Itu, aktor yang sedang naik daun itu, katanya, sambil menunjuk sepatuku yang tergeletak di lantai dekat ranjang tempat tidur. Oh, mungkin kebetulan memang sama, jawab istriku. Ya sudah, Bu. Permisi, mohon maaf, sudah mengganggu waktunya. Petugas kebersihan itu pun keluar lagi. Aku pun segera bangun dan meloncat dari tempat tidurku. Aku segera memeluk istriku dari belakang. Sementara istriku justru kaget, sehingga dia pun meronta-ronta dan tertawa dengan manja. Aku pun semakin gemas dibuatnya. Aku semakin menggodnya, dengan melepas kerudungnya. Bahkan kami lupa, bahwa pintu kamar ini masih sedikit terbuka. Saat aku sedang sibuk memeluk dan mencium istriku, tiba-tiba saja petugas kebersihan itu datang lagi, tepat di hadapan kami. Seketika tawa kami pun berhenti. Dia melihat semuanya. Dia melihat wajahku, dia juga melihat istriku. Dia juga melihat adegan yang sedang kulakukan bersama istriku. Wajahnya terlihat kaget. Begitu juga dengan kami. Bahkan, alat pel yang sedang dipegangnya pun sampai terjatuh ke lantai. Matanya membulat, satu telapak tangannya menutupi mulutnya. Aku segera menyeret tangannya, untuk masuk lebih dalam lagi, ke kamar istriku, dan mengunci pintunya. Sebelum hotel ini menjadi gempar karena teriakannya. Ini benar, kan? Zain Malik? Dia mengacungkan jari telunjuknya ke arahku. Aku mengangguk dan tersenyum. Namun aku segera menempelkan jari telunjukku ke bibirku, memberi kode, agar dia bisa diam. Dia pun mengangguk, tanda mengerti. Namun binar di matanya, menunjukkan bahwa saat ini dia sedang merasa girang. Sama seperti penggemarku yang lainnya. Kamu bisa jaga rahasia? Tanyaku. Petugas kebersihan dengan baju seragam yang bernama Rani itu pun menganggukkan kepalanya. Kemudian dia menatap istriku, yang sedang mematung di dekat pintu. Aku segera mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah, untuk kuberikan kepadanya. Namun dia menggelengkan kepalanya. Maaf, saya cuma mau tanda tangan, sama foto. Boleh? Tanya Rani.
Tangan dan kakinya melakukan pergerakan kecil, terus-menerus. Seperti anak TK yang mengantri kembang gula dari gurunya. Aku pun tersenyum lagi. Aku segera memenuhi permintaannya. Aku berfoto dengan Rani beberapa kali. Istriku yang menjadi fotografernya. Bu, boleh gak? Yang satu jepretan, saya memeluk Mas Malik, tanya Rani, dengan ragu. Istriku mengangguk dan mengembangkan senyumnya. Shelin sudah mulai belajar memaklumi pekerjaanku. Setelah ku beri tanda tangan, petugas kebersihan itu pun pergi. Dia mengangguk sopan kepada istriku. Istri Mas Malik, cantik banget, lebih cocok memerankan tokoh, anggun, Rani memuji, sambil melihat ke arah istriku, dan berjalan keluar. Ya, di sinetron yang sedang kubintangi, tokoh anggun diperankan oleh Lily. Aku kembali menempelkan jari telunjukku ke bibirku. Dan Rani pun benar-benar pergi. Aku pun segera mengunci pintunya. Masih ada waktu sebentar lagi, ucapku sambil memeluk istriku. Mas, mending kamu keluar sekarang, deh. Takutnya nanti sudah mepet waktunya, suasana di luar sedang tidak aman. Kamu mau terkurung di sini, ucap istriku. Kayaknya kita gak bisa backstreet kayak gini terus. Capek, rasanya. Istriku berbicara dengan pelan. Matanya menerawang jauh, entah kemana. Kamu sabar, sayang, ya. Aku minta maaf, belum bisa mengakuimu. Aku minta pengertian kamu. Ku peluk tubuh rampingnya, dan kusap rambut legamnya. Dia membenamkan kepalanya ke dadaku. Kami pun saling berpelukan dalam hening, tanpa ada yang bersuara. Aku keluar dari kamar istriku, dengan aman. Aku berjalan dengan tenang, menuju kamarku. Malik, kamu dari mana saja? Suara Lily mengagetkan aku. Dia sudah berjalan di belakangku. Aku menunjukkan jari telunjukku ke arah dadaku. Iya, kamu. Kamu kan tadi nyuruh aku mandi sama dandan. Ternyata, begitu aku selesai, kamu justru tidak ada. Aku nyariin kamu, kamar kamu dikunci. Terus aku nyari kamu keliling hotel, kamu gak ada. Kamu kemana? Tanya Lily. Lily terlihat seperti seorang istri yang sedang merajuk. Seolah-olah aku ini suaminya. Kamu sih, lama banget. Aku sampai jamuran, menunggunya. Ya udah, aku pergi, jawabku cuek. Lily berjalan menghentak-hentakan kakinya, hendak ikut masuk ke kamarku. Aku pun mengurungkan niatku untuk masuk kamar. Aku hanya berdiri di depan pintu. Jangan sampai dia kembali masuk ke kamarku, seperti tadi. Lily, mendingan kamu balik ke kamar kamu, siap-siap. Sebentar lagi, kita harus berangkat, perintahku. Lily pun kembali memutar tubuhnya, berjalan menuju kamarnya, dengan wajah cemberut. Biar saja. Emang gue pikirin? Saat kami berangkat syuting, di dalam bus, Lily duduk di sampingku. Dia memakai rok di atas lutut, memperlihatkan pahanya yang entahlah. Mungkin dia memang selalu seperti itu. Aku lebih memilih untuk menatap ponselku, mengirimkan chat-chat mesra terhadap istriku. Malik, aku perhatikan kamu itu selalu sibuk sama ponsel kamu. Katanya tidak punya pacar, terus chattingan sama siapa? Tanya Lily. Lily, maaf ya. Hubungan kita itu hanya sebatas partner kerja. Kuharap kamu tahu batasannya. Aku menjawab pertanyaan Lily tanpa menatapnya, karena mataku sibuk menatap layar ponselku. Lily pun diam. Sementara aku justru masih asyik
tanpa memperhatikan Lili sedang apa. Malik, aku ambil video kita sebentar, buat live Instagram, ya. Tapi kamu jangan sibuk terus sama ponsel kamu. Yang ada, nanti malah kelihatan aneh, pinta Lili. Boleh, asal ada honornya, jawabku enteng dan santai. Aku bahkan masih sibuk menatap foto-foto yang dikirimkan oleh istriku. Bukankah memang benar? Kami bekerja di dunia hiburan. Aku pun jika membutuhkan artis untuk live di Instagramku atau di YouTubeku, aku juga memberikan honor. Kecuali jika kami saling barter. Sayangnya, aku tidak tertarik untuk barter dengan Lili. Yang ada, aku yang rugi, dia yang untung. Followerku jauh lebih banyak. Selisih lebih dari 50%. Kamu mau minta honor dari aku? Tiba-tiba saja Lili berteriak kencang seperti terkejut. Dan tiba-tiba saja, Pak sopir mengerem bus dengan mendadak, membuat tubuh kami terantuk ke depan. Ponsel yang sedang kupegang untuk chatting dengan istriku, jatuh tepat di pangkuan Lili. Lili pun gegas mengambil ponselku yang masih menyala, dan menatap layarnya. Bahkan dia men-scrollnya. Dia membulatkan matanya, menatap ke arahku. Bersambung.